Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baresi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal praktikum jaringan komputer pertemuan 1. Oke, langsung saja seperti ini. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan kenapa lampu pada LAN tester pada strike dan crossover berbeda. Ya, jadi kenapa kok bisa berbeda? Itu dikarenakan susunannya berbeda. Jadi pada kabel strike, waktu pemasangan kabelnya antara ujung A dan ujung B itu sama urutannya. Jadi sudah ada standarnya sendiri. Sedangkan pada kabel cross, susunan urutannya pada ujung A itu sama seperti kabel strike. Sedangkan pada ujung B itu ada yang ditukar. Ya, pada pin 1 dan 3 ditukar, dan pada 2 dan 6 ditukar. Jadi itu yang menyebabkan kenapa lampu pada LAN tester ketika pengujian itu berbeda untuk strike dan crossover. Seperti itu. Terus yang kedua, jelaskan tentang TCP IP layer. Jadi TCP IP layer itu adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi. Jadi seperti ini contohnya. Jadi di sini ini ada model jaringan yang terdiri dari layer-layer. Nah, ini contohnya terdiri dari 4 layer dan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya untuk yang ini network access layer, yaitu digunakan untuk mengirim dan menerima data dari fisik. Terus untuk internet layer, yaitu bertanggung jawab agar proses pengirimannya diterima pada alamat yang tepat. Transport layer digunakan untuk mengadakan komunikasi antar host satu dengan host yang lain. Dan application layer, yaitu tempat aplikasi yang menggunakan TCP. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, untuk soal yang ketiga, jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Ya, kalau kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Jadi berbeda device, misalnya yaitu komputer dengan switch. Komputer dan switch adalah dua device yang berbeda, jadi dihubungkan dengan kabel strike. Sedangkan untuk kabel crossover itu digunakan untuk menghubungkan dua device yang secara langsung sama, misalnya komputer dengan komputer, itu dihubungkan dengan kabel cross. Oke, sekarang yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan ini pada bagian terakhir IP address. Ada ketentuannya, jadi sesuai dengan kesepakatan kelompok saya akan mengerjakan yang ini, yang 14. Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi pada ini tuh subnet mask ya. Maksudnya ini /24 itu adalah subnet mask. Jadi subnet itu terdiri dari 4 blok. Jadi 32 bit dibagi menjadi 4 blok. Berarti tiap blok berisi 8 bit. Oke. Terus di sini /14 itu adalah 255 252 00. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari tiap-tiap blok, penghitungan angka dari tiap-tiap blok. Jadi kalau 225 ini, kalau blok pertama misalkan terdapat 8 bit, 255 berarti 8 bit data. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Untuk yang pertama yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, dan seterusnya seperti yang di atas ini. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti sama dengan 255. Seperti itu. Terus untuk yang blok kedua adalah 252. Jadi kalau 252 itu adalah
252. Jadi untuk yang pertama 00, berarti untuk yang ini diabaikan. Yang pertama 2 pangkat 2 sama 2 pangkat ini diabaikan. Jadi yang ditambah cuma mulai dari 4 sampai terakhir. Ini kalau ditambahkan semua nanti hasilnya 252. Hasilnya 252. Dan untuk blok ketiga dan keempat 0 semua. Nah, terus dari mana angka 14 ini? Angka 14 ini didapat dari penghitungan angka satunya yang ada di sini. Untuk blok pertama kan ada 8 dan blok kedua ada 6. Jadi blok pertama 8, blok keduanya 2, blok ketiganya 0. Blok kedua sih 6. Blok ketiganya 0, blok keempatnya 0. Jadi kalau ditotalkan semua nanti 8 ditambah 6 berarti 14, seperti itu. Jadi maksudnya slash 14 itu dari sini penghitungannya. Ya seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 5. Masing-masing membuat topologi yang tidak boleh sama dan jelaskan. Lah ini saya mau membuat topologi bus. Nanti saya buat di sini. Oke. Saya buat langsung aja topologi bus. Kita butuh switch. Kita butuh switch 3 aja. Terus yang kita butuhkan adalah device-nya. Oke. Setelah sudah ada switch sejumlah 3, kita butuh device. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita konekkan saja antara device dengan switch-nya. Switch dengan switch-nya kita konekkan seperti ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memberi IP. Saya berikan node dulu di atasnya. Jadi kita beri node semuanya. Oke, setelah itu baru kita sesuaikan dengan yang ada di node-nya ini. Kita beri IP. Seperti ini. Kita beri IP semuanya pada device-nya. Yang ini 4.
dan yang terakhir 6. Oke, seperti ini sudah diberikan IP semuanya. Oke, sekarang kita coba menambahkan. Oke, sukses. Sekarang kita lihat. Nah, seperti ini prosesnya. Proses pengiriman pengiriman datanya atau pengiriman informasi. Jadi kalau misalnya pakai bus seperti ini, ada satu kabel utama yang di tengah-tengah untuk mengonekkan semua komputer-komputer atau device-device yang ada. Jadi untuk mengirimkan harus lewat jalur utama ini, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk topologi busnya. Saya pindahkan di Word. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya ini mudah diterapkan dan diimplementasikan. Bisa disaksikan bahwa topologi bus ini sangat sederhana, hanya membutuhkan satu penghubung utama untuk menghubungkan semuanya. Hemat biaya dan kabel juga. Tetapi juga memiliki kekurangan. Misalnya jika komputernya ini banyak sekali, ini kan ini komputernya sedikit, tapi kalau kasusnya komputernya banyak sekali, kalau komputer tersebut itu mengirimkan data secara bersamaan, nanti lalu lintas yang ada di sini akan terganggu pastinya, karena tidak bisa digunakan bersama-sama ya. Saling berebut nanti akan terganggu. Nah, terus ini yang paling fatal. Jika jalur utamanya error, misalnya ini jalur utamanya putus, udah down, nggak bisa mengirimkan data antar tiap device, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, apa yang menyebabkan aturan cross dan strike pada urutan, menyebabkan urutan cross dan strike ya? Penyebabnya adalah standar pinnya. Jadi seperti yang saya terangkan yang awal tadi, standar pinnya kan kalau yang cross berlawanan ya, seperti itu ya. Sekian untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Suwaryanto, NPM 06/2018 dengan kode kelompok yaitu JK161 dan kode soal adalah HD01B. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan kenapa lampu pada LAN tester, pada strike dan crossover berbeda. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan kabel yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Sedangkan kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan yang menyilang antara ujung yang satu dengan ujung lainnya. Urutan kabel yang menyilang ini tidak semuanya tetap, tetapi yang digunakan untuk komunikasi jaringan saja, yaitu kabel urutan nomor 1, 2, 3, dan 6. Untuk nomor 2 yaitu jelaskan tentang TCP atau IP layer, yaitu SWIFT protokol internet merupakan model jaringan komputer dan jaringan protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. Jadi ia dikenal dengan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan gabungan dari protokol TCP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet, yang akan memastikan
pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Untuk nomor 3 yaitu jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Untuk kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device atau dua perangkat yang berbeda, misalnya komputer dengan switch, atau bisa komputer dengan printer, atau dengan hub. Sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device atau dua perangkat yang sama, misalnya menghubungkan dua komputer secara langsung. Masuk ke nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan /24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan penjelasan. Saya sebagai anggota 3 yaitu /8. Di bagian akhir IP yaitu /24 itu adalah subnet mask. Terdapat 32 bit bilangan binary dibagi menjadi 4 blok, dan setiap blok diisi oleh 8 bit bilangan binary. Dan cara menghitungnya adalah misal IP 255.000, maka blok pertama yaitu 255 dan berisi angka biner 1111 sampai dan jumlahnya adalah 8. Untuk blok kedua 0, maka tinggal diisi angka 0 saja. Untuk blok ketiga dan keempat itu sama, 0 dan tinggal diisi 0 saja. Jadi 108 itu didapat dari jumlah bit yang bernilai 1 dari keempat bit tersebut. Kan 255 kan untuk binary-nya kan jumlah bitnya kan bit satunya itu jumlahnya ada 8. Sedangkan blok kedua, ketiga dan keempat itu bit satunya tidak ada atau 0. Oke, lanjut, yaitu nomor 5, masing-masing anggota membuat topologi tidak boleh sama dan jelaskan. Saya memilih membuat topologi star, yang mana topologi ini menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral atau terminal utama yang menghubungkan ke semua terminal lain. Untuk topologi ini, kelebihannya adalah dapat diandalkan, mudah dikembangkan, dan keamanan data tinggi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu jaringan sangat tergantung pada perangkat pengendali dan poros dalam penggunaan kabel. Yang mana ini saya set IP-nya. Untuk PC 0 yaitu 192.169.1.7/24. Untuk PC 1 192.168.2.7/24. Untuk PC 2 dengan IP 192.168.37/24. Dan PC 3 192.168.54/24. Dan yang terakhir yaitu PC 4 dengan IP 192.168.47/24. Masuk ke nomor 6 atau yang terakhir, itu apa yang menyebabkan urutan cross dan strike pada LAN tester. Penyebabnya pengurutan standar pin ETI atau TIA 568B untuk kabel strike, sedangkan cross itu berlawanan untuk pengurutan standarnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Rizky, MM 0697. Kode kelompoknya JK161. Kode soalnya HT014. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum
Oke, soal pertama yaitu jelaskan kenapa lampu batalan tester strike dan cross berbeda. Jelaskan. Kalau kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan kabel yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lain. Kalau kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan yang menyilang antara ujung yang satu dengan ujung lain. Urutan kabel yang menyilang ini tidak semua tetap, tetapi yang digunakan untuk komunikasi jaringan saja, yaitu kabel urutan 1, 2, 3, dan 6. Yang soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang TCP atau IP layer. Suite protokol internet merupakan pemotor jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip yang dikenal dengan TCP, yang terjemahkan menjadi protokol transmitter protokol internet yang merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai kelompok-kelompok yang mengatur komunikasi data dalam prosedur menukar data dari satu kelompok ke kelompok lain di dalam jaringan internet akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nomor 3, jelaskan kegunaan dari kabel strike dan cross. Kegunaan untuk kabel strike yaitu menghubungkan dua device yang berbeda, misalnya komputer dengan switch. Untuk kabel crossnya digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, misalnya menghubungkan dua komputer secara langsung. Router ke router atau switch ke switch. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 24 pada bagian terakhir IP address. Dengan ketentuan penjelasan anggota 1, 10, anggota 2, 14, anggota 38. Saya slash 10 yaitu seperti anggota pertama. Di bagian akhir IP yaitu slash 24 itu adalah subnet mark. Terdapat 32 bit. Bilangan binary dibagi menjadi 4 blok, setiap blok diisi oleh 8 bit bilangan binary, dan cara menghitung adalah blok pertama yaitu ada 1111 sama dengan 25 sama dengan dihitung jumlah bit satunya ada sama dengan 8. Blok 2 192 110000 hitung jumlah bit satunya sama dengan 2. Blok ketiga 0 sama dengan 000 hitungan jumlah bit satunya 0. Blok keempat 0 sama dengan 000 sama hitung jumlah bit satunya 0, jadi 10. Kita didapat dari jumlah bit yang satu dari keempat blok tersebut. 8 plus 2 plus 0 plus 0 sama dengan 10. Jadi yang IP slash 10 atau subnet yaitu 255.19.00. 192 didapat dari 186432168421. Tadi kan yang blok kedua kan ada 11000, yang satunya 128, yang satunya ini ke 64 dari 128 tambah 64 sama dengan 92. Pada subnetnya tadi 255.192.0.0. Yang nomor 5, masing-masing anggota membuat tabel tidak boleh sama dan jelaskan tabel kiring. Di sini saya membuatnya di Cisco pakai tracer. PC 0 yaitu 1916.17, PC satunya 1.1, yang PC 2 nya 1.9, yang PC 3 1.2. Ya, di sini tabel yang berbentuk cincin, kelebihannya itu mudah untuk dirancang dan diaplikasikan. Kekurangannya itu kinerja komputer dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau not yang tersebar pada jaringan. Apa yang menyebabkan urutan cross? Soal nomor 6, apa yang menyebabkan urutan cross dan strike pada lantai tester? Jelaskan. Penyebabnya pengurutan standar PIN atau TIA568B untuk kabel strike, sedangkan cross itu berlawanan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode bloknya, kode kelompoknya.